Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang dimana hari ini kami akan membawakan materi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Nah, di sini dalam kelompok 1 kami memiliki anggota yang terdiri dari 4 orang, yang antara lain pertama Muhammad Faisal Akbar, lalu ada Nadita Eriska, dan juga ada Trisnawati Sitomorang, dan saya sendiri yaitu Rangga Cidri Ramadan. Nah, oke, kita langsung masuk saja ke dalam materi pertamanya. Nah, pengertian ideologi. Nah, ideologi itu berasal dari kata atau bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata. Nah, yang antara lain idea yang artinya gagasan dan logos yang artinya pengetahuan. Nah, ideologi itu mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of idea, atau ajaran tentang pengertian dasar. Ideologi itu terbagi menjadi 2, antara lain ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Lalu, ciri-ciri ideologi terbuka. Nah, ideologi terbuka memiliki 5 ciri-ciri. Antara lain, 1 merupakan kekayaan rohani, moral, dan kebudayaan masyarakat atau falsafah. Nah, yang kedua, tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Lalu, isinya tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka. Nah, lalu yang keempat, tidak pernah memaksakan kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk berusaha hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah itu. Lalu yang kelima, menghargai pluralitas, sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang, budaya, dan agama. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Nah, apa sih perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup itu? Ideologi tertutup isinya dogmatis dan a priori sehingga tidak dapat diubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial sehingga tidak mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lain. Sedangkan ideologi terbuka merupakan penjabaran dari orientasi dasar di mana tujuan dan norma sosial politik selalu berlandaskan nilai dan prinsip moral yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya ada pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, Pancasila sebagai ideologi terbuka ini merupakan hal yang dimaksudkan bahwa Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipasif, dan senantiasa mampu menyelesaikan dengan perkembangan zaman atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya dengan lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat. Nah, dari segi sosiologis, Karl Meinheim membedakan 2 macam kategori ideologi nih, yaitu ideologi yang bersifat partikular dan ideologi yang bersifat komprehensif. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ideologi partikular. Adapun ideologi partikular ini didefinisikan sebagai suatu keyakinan-keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan satu kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Sedangkan ideologi komprehensif ini didefinisikan sebagai suatu sistem pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial. Dalam ideologi ini terdapat suatu cita-cita yang bertujuan untuk melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk atau tujuan tertentu. Nah, ideologi Pancasila ini berada di tengah-tengah kedua ideologi di atas. Artinya, ideologi Pancasila memiliki ciri menyeluruh yaitu tidak berpihak pada golongan tertentu, serta ideologi Pancasila yang dikembangkan dari nilai-nilai yang ada pada realitas bangsa Indonesia mampu mengakomodasikan berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang sifatnya majemuk atau banyak. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita, yang dimana arti Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang kedua, memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Yang ketiga, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan
serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Ini merupakan nilai dasar bagi kehidupan kewarganegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran, atau kenyataan. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Artinya, hakikat nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau berlaku dimanapun, sehingga dapat diterapkan di negara-negara lain. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif. Maksudnya, rumusan dari Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat umum, universal, dan abstrak. Inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sedangkan nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu terlekat pada bangsa Indonesia sendiri karena 1. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia. 2. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. 3. Nilai Pancasila terkandung nilai kerohanian yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia.